Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hairawati Idris atau dipanggil Hera. Saya seorang pengajar dan peneliti di Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Sriwijaya. Kali ini akan berbagi mengenai bagaimana sih manfaat sunnah dari Rasulullah SAW ditinjau dari kajian atau riset kesehatan, khususnya di empiris kesehatan. Kali ini kita akan membahas apa saja sih sebenarnya manfaat wudhu ditinjau dari kesehatan. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadari wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Senang rasanya bisa bertemu dengan teman-teman di riset sunnah kali ini, yang kemudian kita akan sharing satu topik yang menarik yang mungkin bagian dari sehari-hari kita. Yakni sunnah yang pertama adalah memelihara wudhu, dan ini mungkin bagian dari keseharian kita ya, bagaimana menjaga dan memelihara wudhu. Wudhu adalah bagian dari rutinitas dari awal dari ibadah kita. Jadi syarat dari sahnya dari sebuah ibadah adalah salah satunya adalah mengikuti rukun-rukun dari ibadah tersebut. Untuk kita sebagai seorang muslim, sebelum beribadah misalnya sholat ataupun membaca Al-Quran, kita dianjurkan untuk berwudu. Berwudu adalah bagian rutinitas yang senantiasa kita lakukan minimal 5 kali sehari, dan tentunya dibalik dari sunnah ini punya keajaiban yang sangat banyak, sangat luar biasa yang perlu kita pahami dan tentunya kita amalkan sehari-hari. Dan wudhu ini adalah perintah Allah melalui Rasulullah kepada hambanya untuk menjaga kebersihan, menjaga kesucian sebelum kita bertemu dengan Allah, bertemu dan berkomunikasi dengan Allah. Termasuk kita juga dianjurkan sebelum membaca Al-Quran, beribadahnya, termasuk dalam sebelum kita tidur, itu adalah tuntunan yang kemudian memiliki banyak hikmah. Tentunya di perintah wudhu ini ada di dalam Al-Quran maupun hadis dari Rasulullah. Adapun di dalam Al-Quran ada dalam surat Al-Maidah ayat 6. Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan sholat, maka basuhlah mukamu dan tanganmu sampai dengan siku. Dan sapulah kepada kepalamu dan basuhlah kakimu sampai dengan kedua mata kaki. Dan jika kamu junub, maka mandilah. Dan jika kamu sakit atau dalam perjalanan atau kembali dari tempat buang air, ataupun menyentuh perempuan, lalu kamu tidak memperoleh air, maka bertayamunlah dengan tanah yang baik dan bersih. Sapulah mukamu dan tanganmu dengan tanah itu. Allah tidak hendak menyulitkan kamu, tetapi Dia hendak membersihkan kamu dan menyempurnakan nikmat-Nya bagimu, supaya kamu bersyukur. Jadi, berwudu ini adalah perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui surah Al-Maidah ayat 6. Apa sih sebenarnya wudu? Wudu adalah bagian dari rutinitas kita untuk menjaga kebersihan, bagian dari toharah, menjaga kesucian sebagai seorang muslim, di mana wudhu itu diartikan sebagai kebersihan, keindahan, dan cahaya. Adapun dalam segi syariah, wudhu diartikan mencuci atau menggosok anggota tubuh tertentu dengan menggunakan air yang suci. Bagaimana dengan prosesnya? Jadi berwudhu ini dilakukan dengan membersihkan atau mencuci tangan, mencuci muka, menggosokkan kepala, mencuci kaki hingga pergelangan kaki dengan menggunakan air yang bersih. Dalam konsep aturan Islam, ajaran Islam, wudhu itu adalah tanda orang yang beriman. Di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 222, Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha yuhibbul tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Yang artinya, sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang taubat dan menyukai orang-orang yang mensucikan diri. Orang-orang yang beriman tentunya orang-orang yang mencintai amalan ibadah
Di antaranya adalah bagaimana kemudian dia membiasakan dan memelihara wudunya. Dengan berwudu, seseorang akan mensucikan baik secara fisik maupun secara rohania. Diharapkan dengan berwudu bisa membersihkan dari kotoran-kotoran, bakteri, apapun itu yang secara fisik, termasuk juga bisa menggugurkan dosa-dosa yang telah kita perbuat. Bagaimana dengan hadis Rasulullah? Di dalam HR Muslim disebutkan juga barang siapa berwudu seperti wuduku ini, kemudian dia sholat 2 rakaat dengan khusyuk, tidak memikirkan urusan dunia dan ia tidak punya kaitan dengan sholat, maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Jadi kita dianjurkan untuk berwudu, setelah berwudu kita kemudian bisa melaksanakan sholat 2 rakaat, biasanya disebut dengan sholat syukur wudu, yang nantinya punya keutamaan yang luar biasa, di mana Allah akan mengampuni dosa-dosa kita yang telah lalu. Sebenarnya banyak keutamaan dari berwudu. Tadi sempat dijelaskan di awal bahwa orang-orang yang senantiasa berwudu adalah salah satu tanda orang-orang yang beriman, orang-orang yang kemudian senantiasa taat, tunduk terkait aturan-aturan Allah. Jadi orang-orang yang beriman ini senantiasa menjaga amalan-amalan ibadah, diantaranya berwudu, menjaga perilaku, tindak tanduknya dari perbuatan yang dibenci oleh Allah. Yang kedua, dengan berwudu, maka Allah juga akan senantiasa mencintai orang-orang tersebut, karena Allah mencintai orang-orang yang taat, orang-orang yang senantiasa tunduk dan patuh terkait aturannya. Kemudian ketika seseorang berwudu, maka Allah melalui malaikatnya akan didoakan, Allah akan memerintahkan malaikat untuk mendoakan orang yang senantiasa berwudu. Dengan doa, ya Allah, semoga Engkau merahmati, mengampuni orang tersebut. Keutamaan lainnya dari berwudu adalah mampu menghindarkan seseorang dari dosa dan maksiat. Seseorang yang berwudu, maka dia akan mengontrol segala tindak tanduknya, perilakunya, hatinya, untuk senantiasa mengingat kepada Allah. Orang yang mendawankan wudu, maka dia akan gampang menjaga perilaku, menjaga hatinya, menjaga segala tindak tanduknya dalam kehidupannya. Sehingga dia merasa diawasi oleh Allah, dijaga oleh Allah. Yang terakhir tentunya keutamaan wudu banyak dari segi kesehatan, bisa membersihkan dari penyakit, menghindari penyakit, menghindari berbagai kotoran, bakteri yang kemudian bisa menimbulkan penyakit bagi tubuh manusia. Kemudian kita akan melihat bagaimana sih sebenarnya aspek wudu ditinjau dari kajian empiris atau kajian ilmiah. Kalau kita lihat sebelumnya adalah konsep Islam melihat bagaimana keutamaan kebersihan atau tahara dari wudu ini, maka kali ini kita akan membahas bagaimana sih sebenarnya aspek dari wudu dilihat dari riset-riset ataupun kajian ilmiah. Pada dasarnya banyak peneliti atau ilmuwan sudah mengkaji terkait bagaimana sih sebenarnya manfaat atau hikmah di balik dari sunnah wudu ini. Salah satu di antaranya diterbitkan di Journal of Taibah University Medical Science dengan penulis Ramiza et al. Dengan judul artikel A Pilot Study of the Efficacy of Nasal Rinsing during ablution in reducing acute respiratory tract infection among Haji pilgrims. Di sini adalah satu studi yang dilakukan oleh teman-teman yang berasal dari Universitas Sains Malaysia. Di sana para ilmuwan meneliti bagaimana sih sebenarnya dampak dari orang-orang yang berwudu dengan membilas hidung dibandingkan dengan orang-orang yang berwudu tanpa membilas dari hidung tersebut. Jadi kalau kita berwudu ada yang namanya istisyak dan istisqat. Bagaimana kemudian kita menghirupkan air ke dalam hidung dengan membasahi hidung.
orang-orang disebutkan dalam studi ini yang telah membasahi atau menghirupkan air di hidungnya akan lebih sehat, akan lebih kuat dari penyakit-penyakit infeksi pernapasan, misalnya batuk, radang tenggorokan, dan penyakit respiratori lainnya dibandingkan mereka yang tidak membilas. Hasil dari studi ini menganjurkan bahwa Muslim agar senantiasa berwudu sesuai dengan aturannya, bagaimana kemudian membiasakan dengan membilas dan menghirupkan air ke dalam hidungnya dengan membasuhkan ke hidungnya. Karena studi ini menunjukkan bahwa sangat penting untuk menjaga kesehatan dari rongga-rongga hidung, pernapasan yang kemudian ini akan berdampak pada kesehatan para haji atau jamaah haji. Kemudian kita lanjut lagi ke studi lainnya yang dilakukan oleh M. Kemal Irfan yang diterbitkan dalam jurnal Integrated Medicine di mana di sini dilakukan oleh peneliti di Turki. Kalau kita lihat dari studinya, disinilah kita bisa melihat ada banyak manfaat dari ablution. Ablution ini adalah berwudu dan sholat. Jadi orang-orang yang menjaga wudu, menjaga sunnah ini, maka tentunya memberikan manfaat bagi kesehatan, terkhusus pada otak. Jadi dengan berwudu, maka otak akan menjadi sehat karena kepala menjadi dingin, fungsi otak berjalan dengan baik, dan secara tidak langsung mampu memberikan kesehatan otak. Manfaat wudu ini terutama pada bagaimana kemudian fungsi otak itu berfungsi dengan baik, karena aspek dari berwudu ketika membasuh kepala itu akan memberikan efek dingin bagi kepala dan akan berdampak pada positif dari kesehatan otak. Kemudian kita lanjut lagi, peneliti lainnya diterbitkan di jurnal Research and Reviews, A Journal of Unani, Sida, dan Homeopathy yang dilakukan oleh Rizwan dan Muhammad dengan judul Wudu, an Effective Preventive Measure preventif dalam penyakit-penyakit infectious disease. Jadi di sini ditemukan hasil bahwa dengan menjaga wudhu atau ablution ini secara tidak langsung akan mencegah terjadinya penularan penyakit-penyakit infeksi, penyakit-penyakit yang berkaitan dengan infectious disease. Termasuk direkomendasikan pada saat ini di era COVID, pandemi itu akan bisa mencegah penyakit-penyakit COVID dengan membiasakan dan memelihara dari wudhu. Kemudian riset lain yang dilakukan oleh Muhammad Anwar Awan Idris et al. Dan diterbitkan di International Journal of Science, Social, Behavioral, Educational, Economic, Business, and Industrial Engineering 2017 dengan judul The Significant Effect of Wudu and Zikir in the Controlling of Emotional Pressure Using Biofeedback and Wet Technique. Di sini wudu secara tidak langsung akan memberikan manfaat bagi ketenangan, bagi jiwa, untuk kesehatan mental terutama, sehingga emosional ataupun kemarahan itu bisa terkontrol dan bisa ditekan. Jadi studi ini mengharapkan bagaimana kemudian dengan membiasakan wudhu ini bisa berdampak pada controlling emosi, tekanan jiwa yang lebih stabil, yang lebih sehat, dan akan memperkuat kesehatan mental. Kemudian kita lanjut ke studi lainnya yang dilakukan oleh Syarifah Mustafa yang telah diterbitkan di Journal of Applied Biotechnology and Bioengineering dengan judul Ablution Health Benefit Through Comparison Nasal Cavity Bacterial Content with Gold Standard at High Altitude Area Type KSA. Di sini dibandingkan antara orang yang berwudu dengan kandungan
bakteri yang ada di dalam hidungnya dibandingkan dengan orang yang tidak aktif, tidak berwudu. Dan luar biasanya hasil temuan ini memberikan rekomendasi dengan berwudu maka akan mengurangi bakteri-bakteri yang ada di hidung, bakteri-bakteri yang ada di pernapasan yang kemudian akan memberikan kesehatan bagi respiratori yang lebih baik. Ini menunjukkan bahwa dengan berwudu bisa meminimalisir konten dari bakteri-bakteri yang ada di rongga hidung. Kemudian banyak juga riset yang dilakukan di Indonesia terkait bagaimana benefit dari wudu. Saya ambil coba satu ya, dilakukan oleh Ramadan dan Rahman di 2015. Jadi penelitian ini dilakukan di Fakultas Kedokteran UMI Makassar, dilakukan pada SMA, siswa SMA di Kota Makassar. Jadi penelitian ini melihat tekanan darah siswa sebelum dan sesudah wudhu dengan menggunakan alat sphygmomanometer. Apa hasilnya? Hasilnya luar biasa bahwa anak-anak atau siswa tadi dengan tekanan darah sistol dan diastol siswa setelah melakukan wudhu mengalami penurunan tekanan darah. Jadi kesimpulan yang bisa diambil adalah wudhu ini mampu menjaga tekanan darah secara stabil jika dilakukan secara rutin. Itu tadi beberapa artikel terkait studi manfaat yang luar biasa dari wudhu. Saking banyaknya riset-riset yang dilakukan baik ilmuwan dari internasional maupun Indonesia, itu coba untuk dirangkum di summary menjadi beberapa poin bahwa wudhu itu mempunyai banyak benefit bagi kesehatan. Yang pertama adalah dengan berwudhu rutin 5 kali sehari mampu mencegah penularan penyakit. Dalam ilmu kedokteran, wudhu itu dipandang mampu memberikan perlindungan kepada umat Islam karena bisa mencegah terjadinya penularan penyakit yang ada di sekitar kita. Yang kedua, tentunya seseorang yang menjaga wudhu 5 kali sehari bisa menghindari kuman bakteri yang kadang mengganggu kulit ya, ataupun jamur bakteri yang tumbuh di kulit. Dengan mengalirkan air ke seluruh bagian-bagian anggota tertentu, maka itu akan membantu terhindarnya kotoran, bakteri, jamur yang itu bisa berdampak pada kulit kita. Manfaat lainnya tentunya tadi riset sebelumnya juga sudah disebutkan dengan berwudu itu akan menjaga kebersihan rongga hidung dan bisa mencegah terjadinya penyakit pilek. Dan perlindungan terhadap penyakit infeksi bakteri di rongga hidung ini akan memberikan peluang yang kecil jika itu dilakukan dengan baik dan secara rutin sehingga terhindar seseorang dari penyakit flu atau pilek, termasuk saat ini ada virus COVID. Karena saat berwudu itu ada proses yang disebut dengan istinsyaq dan istinsyar. Bagaimana nanti ada proses menghirup dan mengeluarkan. Disitulah kemudian aliran air itu akan membersihkan rongga-rongga bulu-bulu hidung yang kemudian akan membantu proses dari alur bernapas manusia yang kemudian bisa mencegah dari penyakit-penyakit infeksi. Manfaat luar biasa lainnya adalah mampu mencegah kanker kulit. Dengan berwudu, kita akan menjaga kulit kita dari gangguan sinar ultraviolet ataupun zat-zat kimia yang kita gunakan, dan kondisi ini akan menjadi hal yang sangat bermanfaat bagi kesehatan kulit. Kemudian seperti riset sebelumnya, tentunya seseorang yang berwudu secara 5 kali sehari akan selalu membasuh kepalanya, akan bermanfaat bagi kesehatan otaknya, bisa memberikan otak yang lebih sehat karena kepala menjadi dingin, bisa memberikan ketenangan diri, kita bisa beraktivitas, kita bisa kontrol emosi lebih baik.
Kemudian manfaat berikutnya tentunya bisa menjaga tekanan darah stabil termasuk suhu tubuh, karena kita tahu di era ekstrim baik itu dalam sangat panas maupun sangat dingin, dengan mengalirkan air ke tubuh tertentu, anggota tertentu, maka akan memberikan efek pendingin, bisa menurunkan suhu tubuh, bisa menormalkan suhu tubuh kita, dan nantinya bisa menjaga kesehatan tubuh kita. Kemudian sebagai kesimpulan bahwa seorang muslim dengan menjaga dan memelihara wudhu, tentunya ini adalah bagian dari dia menjalankan perintah ketaatan dia kepada Allah SWT. Riset-riset maupun studi-studi di luar sana itu sudah banyak mengkaji manfaat yang luar biasa dari berwudhu. Jadi dengan memahami hal tersebut, kita akan semakin semangat, semakin cinta untuk menjalankan sunnah ini. Orang yang membiasakan wudhu, dengan menjaga wudhu ini tentunya akan menjadi upaya preventif mencegah terjadinya penyakit, mencegah terjadinya penularan penyakit yang tentunya akan berdampak pada kesehatan muslim ataupun muslimah yang lebih sehat dan lebih kuat. Dan terakhir, saya mengingatkan quote dari sebuah hadis Muslim bahwa kebersihan sebagian dari iman. Semoga kita senantiasa menjaga kebersihan kita, kesucian diri kita, karena kita menjadi orang-orang yang senantiasa tunduk dan taat kepada aturan dari Allah Subhanahu wa taala. Banyak referensi yang teman-teman bisa pakai untuk memahami dan mendalami terkait riset wudhu, dan nanti bisa dicari di Google Scholar yang nantinya bisa mendapatkan banyak tambahan ilmu dari riset-riset yang telah diteliti oleh peneliti-peneliti baik dari dalam maupun dari luar sana, dan semoga bermanfaat. Jika ada pertanyaan ataupun komentar bisa ditulis maupun di email, dan dengan senantiasa kita senang untuk berbagi dan kita semangat untuk memberikan informasi yang bermanfaat bagi kita semua sebagai upaya kita mendakwakan dan menyebarkan sunnah yang luar biasa ini. Terima kasih atensinya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di video-video sunnah lainnya.